Terima kasih Anda masih menyaksikan MNC News Now bersama saya Wilson Purba. Pemirsa, Polda Jawa Timur mengamankan sopir asli dan sopir cadangan bus wisata yang selamat dari kecelakaan di tol Surabaya Mojokerto Senin kemarin. Saat kecelakaan yang menewaskan 14 penumpang, bus dikemudikan sopir cadangan, sementara sopir asli yang berada di bangku paling belakang tidak mengalami luka sedikit pun. Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian kecelakaan bus wisata Ardiansyah yang menabrak tiang reklame di KM 712 Tol Surabaya Mojokerto. Alat traffic analysis accident digunakan untuk mengungkap penyebab bus melaju kencang ke bahu jalan hingga menabrak tiang reklame. Dalam penyelidikan, terungkap fakta saat kejadian bus tengah dikemudikan sopir cadangan Ade Firmansyah. Sementara sopir asli Adi Ardianto berada di bangku paling belakang. Pergantian dari sopir asli ke sopir cadangan dilakukan di rest area Ngawi. Ya, di rest area Ngawi terjadi pergantian supir dari supir asli ke supir cadangan. Selanjutnya supir yang asli istirahat di belakang, kemudian diambil alih oleh supir yang kedua. Meski berada di dalam bus, sopir asli tak terluka sedikit pun dan kini telah diamankan ke Polres Mojokerto. Polisi juga telah melakukan tes urin kepada 2 sopir asli maupun sopir cadangan. Kapolda Jawa Timur menyatakan sopir bus cadangan berpotensi menjadi tersangka karena lalai dan mengantuk saat mengemudi. Dan kami pastikan yang bersangkutan juga mengakui sementara memang mengantuk, tapi akan kami dalami. Sementara demikian berpotensi jadi tersangka ya? Betul karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ya. Dari penyelidikan awal, kuat dugaan sopir cadangan mengantuk saat mengemudi. Namun polisi terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan memeriksa CCTV di jalan tol. Dari Mojokerto dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan News melaporkan. Kecelakaan bus pariwisata Ardiansyah yang menabrak tiang VMS di tol Surabaya Mojokerto menambah deretan kasus laka lantas yang terjadi di jalan tol Trans Jawa. Akhir tahun 2021 lalu kecelakaan hampir serupa terjadi di tol Sumo, tepatnya masuk di wilayah Kabupaten Jombang yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya. Dan di tahun 2018, kecelakaan juga terjadi saat mobil yang dinaiki AKBP Taufik Sukendar saat itu menjabat sebagai Kapolres Tulung Agung menabrak sebuah truk. Istri AKBP Taufik dan ajudannya Bribda Lutfi tewas di tempat. Data mencatat dari tahun 2019 juga ada 2 kecelakaan yang tercatat terjadi di titik tol terpisah di tol Trans Jawa dan juga di belahan timur Pulau Jawa ini. Mengapa masih juga terulang kasus laka lantas dan apa yang bisa dilakukan untuk menghindari potensi kecelakaan yang ada di sepanjang tol ini, terutama tol Trans Jawa? Kita akan bahas lebih dalam pemirsa bersama dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono. Selamat sore Pak Suryanto. Selamat sore Mas. Baik, dan kita juga sudah tersambung dengan narasumber kita melalui sambungan Zoom. Ada Pak Joko Setiowarno, Ketua Advokasi dan juga Kemasyarakatan MTI. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Pak Wilson, selamat sore Pak Suryanto. Selamat sore Pak Joko. Baik, saya ke Pak Suryanto terlebih dahulu. Pak Suryanto, karena barusan saja Presiden Jokowi mengumumkan bahwa di dalam ruangan jika sudah vaksin lengkap dan juga mungkin sudah booster, ini boleh lepas masker, boleh dilepas maskernya booster, Pak, sambil kita berdialog. Siap. Iya. Nah, Pak, ini sebenarnya bisa dijelaskan karakteristik untuk tol Trans Jawa ini seperti apa, Pak? Dan memang kan lalu lintasnya cukup panjang, terus ada beberapa bagian juga yang kondisi jalannya mungkin menurun dan agak sedikit menanjak seperti itu. Kalau secara umum tol Trans Jawa ini secara kelaikannya sudah oke. Cuman dengan tol yang panjang ini kita juga harus berhati-hati masalah kelelahan atau fatigue. Jadi kebanyakan 70%, 80% kecelakaan di tol ini akibat masalah fatigue. Dan jam kecelakaannya itu antara jam 11 malam sampai jam 6 pagi itu yang paling dominan. Nah di kecelakaan ini kan terjadi 4:30 ya. Dan mungkin yang perlu kita waspadai, bis ini berangkat dari Surabaya jam 8 hari Sabtu, jam 8 malam, sampai di Dieng jam 4 pagi. Kemudian melakukan wisata di sekitar Dieng, terus jam 4 sore kembali ke Jogja. Ke Jogja sampai di Malioboro jam 10 malam.
jam 10 malam mereka berwisata di Jogja, terus jam 12 malam kembali ke Surabaya. Nah, kecelakaan terjadi sekitar pagi hari, dan ini kalau kita lihat jam kerjanya pengemudi ini sudah di luar dari kewajaran. Jadi orang itu kan satu hari satu malam siklusnya harus tidur. Nah, ini sudah dua malam dia tidak tidur. Nah, ini yang membahayakan kondisi sehingga terjadi masalah ngantuk atau kelelahan. Ngantuk itu hak dari Tuhan loh Mas kepada manusia. Betul. Jadi kalau sudah 2 hari nggak tidur dengan baik, ya otomatis kita akan kelelahan. Jadi kalau utang tidur harus dibayar dengan tidur. Dan kita harus mengalami namanya deep sleep agar hormon melatonin kita bisa kembali, dan itu bisa hanya kalau kita tidur antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Kalau kita tidak mengalami itu, meskipun diganti seharian tidur siang, itu tidak akan menggantikan. Atau hormon melatonin atau hormon Dracula ini tidak akan bisa terbentuk. Kenapa dia omong hormon Dracula? Karena terbentuknya malam. Kalau siang dia Draculanya nggak mau keluar. Baik. Nah, tapi Pak, ini kan kalau misalnya dari segi sarana transportasi ini ada pengawasnya, indikatornya jelas. Nah, tapi kira-kira kalau misalnya seperti ini, hal-hal ngantuk tadi mengakibatkan fatigue dan juga mungkin kelelahan, ini kira-kira pengawasnya seperti apa? Apakah memang perlu ada satu lembaga yang mengawasi mengenai jam kerja dari supir sehingga mungkin istirahatnya bisa lebih panjang dan juga lebih layak? Ya, aturan Kementerian Tenaga Kerja kan sehari orang kerja itu 8 jam dan seminggu 5 jam dan Seminggu 5 hari. 5 hari 40 jam. Nah, itu adalah patokan umumnya. Jadi kalau kita ngikutin aturan-aturan itu juga, maka itu kalau dia berangkat Sabtu sampai Senin itu artinya sudah di luar dari kewajaran. Maka itu sangat rentan sekali terhadap masalah fatigue atau kelelahan. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat, kalau kita berwisata, kadang-kadang kita nggak sadar sampai di tempat katakan di Jogja, kita tidur di hotel, sopirnya tidur di bagasi bis. Ini kan kita nggak mengorangkan, kita nggak menghargai pengemudi. Nah, kami juga akan hal itu sudah berkirim surat kepada Menteri Pariwisata agar menghimbau tempat-tempat wisata seperti Jogja atau tempat-tempat wisata seperti Borobudur agar menyediakan tempat istirahat pengemudi yang tidak membebani alias gratis lah. Tapi sampai sekarang hal itu belum terlaksana gitu. Baik, baik. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, dari data milik MTI, sebenarnya untuk di tol Trans Jawa saat ini ada berapa kecelakaan, khususnya mungkin utamanya dalam periode mudik dan juga arus balik tahun ini? Saya tidak memiliki data yang pasti ya. Namun setidaknya kalau pas arus mudik dan balik kemarin, memang angka kecelakaan dan korban itu menurun lah. Ya, kalau angka kecelakaan kalau saya tidak salah data dari PT Jasara Harja itu sampai 20%. Kemudian kalau angka yang meninggal dunia turun mencapai sekitar 49% ya. Ya wajar lah karena kecepatannya rendah dan kendaraannya banyak. Namun ini kan mudik dan balik sudah selesai, pariwisata meningkat. Nah, mulailah muncul lagi kejadian-kejadian seperti halnya kemarin sebelum mudik dan balik. Saya tertarik dengan disampaikan Pak Suryanto tadi masalah kelelahan ya. Itu menjadi penting sekali sebenarnya. Beberapa yang kami perhatikan, setiap ada kecelakaan bis wisata, ini pengemudinya mesti ujung-ujungnya faktor kelelahan tadi. Ya, banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan agar tidak melakukan itu. Yang jelas itu perusahaan bus itu dia harus memiliki SMK. Jadi sistem manajemen keselamatan. Ini belum banyak perusahaan-perusahaan bus itu yang memiliki itu. Apalagi sebagian dari bis-bis pariwisata ini adalah, kalau kami lihat di lapangan, itu bekas bis operasi bis akap. Ya, jadi sisa-sisa sudah operasi di atas 5 tahun, ada yang 10 tahun dia jadikan bis pariwisata. Ini banyak kami temui di daerah-daerah, terutama di luar Jawa. Di Jawa pun demikian juga. Sama halnya ini kami dapat informasi juga untuk PO-nya ini informasinya belum punya izin juga gitu kan. Nah, ini juga bermasalah juga, apalagi tadi berangkat
hari Sabtu, pulang hari Senin, satu supir dengan perjalanan seperti itu, jelas dia 1 hari lebih dari 8 jam. Padahal menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maksimal 8 jam dengan waktu setiap 4 jam harus istirahat. Ya, 30 menit minimal. Bisa lebih dari itu. Nah, ditambah lagi, saya paham KNKT, Pak Suryanto sering meminta lah daerah wisata menyediakan tempat istirahat. Kita punya kawasan wisata internasional seperti Borobudur itu belum memiliki sampai sekarang tempat istirahat bagi pengemudi, ya. Ini kan juga menjadi hazard juga, bisa terjadi kecelakaan juga. Nah, oleh sebab itu ini jangan sampai di satu sisi kita mengejarkan pariwisata, tapi di sisi lain kita mengabaikan namanya bis-bis pariwisata. Ya, masalah keselamatan menjadi hal yang penting, jadi jangan diabaikan. Baik, baik. Nah, tapi dari analisa MTI sendiri, apakah memang dalam kecelakaan yang terjadi khususnya mungkin di tol Trans Jawa dengan menggunakan bus, entah itu bus akap ataupun bus pariwisata, penyebabnya apakah memang karena kesalahan teknis dari bus atau memang human error, Pak Joko? Ya, terbesar kalau angka kecelakaan itu adalah human error ya. Terutama nih faktor kelelahan. Ya, itu juga yang kemarin terjadi hal yang bersamaan kemungkinannya di Karawang juga sama. Dan ini tidak hanya di bis pariwisata, angkutan barang juga sama, ya, karena faktor kelelahan yang terbesar itu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi fokus pemerintah, bagaimana memberikan perhatian kalau orang lelah ya harus istirahat, ya. Ya, jadi bukannya dia memberikan tambahan-tambahan obat-obat tertentu sehingga dia tidak mengantuk, itu sangat berbahaya sekali. Ya. Dan ini mungkin kita mencoba istilah sopir cadangan, mungkin nggak ada itu sopir cadangan. Sopirnya harus 2, saya khawatir kalau ada sopir cadangan nanti SIM-nya SIM cadangan, itu nggak boleh juga ya. SIM-nya harus beneran, artinya ini kalau lebih dari perjalanan jauh lebih 8 jam, sediakan 2 sopir yang kualitasnya sama. Ya, sehingga diganti pun ya tetap sama, jadi nggak ada istilah sopir cadangan. Apalagi supir pengganti. Jadi mereka sama-sama pengemudi dengan kompetensi yang sama juga, dengan upah yang sama juga. Ini persoalan upah juga menjadi persoalan juga. Ya, terkadang itu masyarakat itu mencari bis-bis yang tawarannya bisnya murah. Baik. Ya, tapi dia tidak melihat aspek keselamatannya, diabaikan terkadang seperti itu. Supir 1 dengan 2 tentunya berbeda kan harga sewanya. Nah, Baik. kalau 1 risikonya seperti ini. Baik, saya ke Pak Suryanto. Pak Suryanto, sebenarnya adakah mungkin kesamaan karakter dari tol-tol yang biasa mungkin terjadi lokasi kecelakaan seperti mungkin di kawasan Cipali, Jawa Barat dan juga di Tol Sumo, Jawa Timur? Mengingat mungkin di sini sering terjadi kecelakaan, adakah mungkin karakter jalan yang lurusnya jalan panjang mungkin sekitar 10-15 km yang mungkin bisa saja membuat pengendara kehilangan konsentrasi karena terlena dengan mulusnya jalanan? Ya, dulu itu yang paling kritis itu tol Cipali, Mas. Penggal Cipali itu aja dari Cikampek sampai Cirebon. Karena orang dari timur sampai di Cipali antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Jadi ngantuk-ngantuknya. Orang dari barat juga dari macet-macetnya tol Cikampek sampai di Cipali juga mengalami kelelahan. Maka itu kita banyak usaha kita lakukan di tol Cipali bersama operatornya. Jadi tempat istirahatnya dibikin bagus. Orang mau sekedar mungkin buang air atau mampir untuk melepas lelah. Sehingga sekarang kecelakaan di tol Cipali itu turun cukup drastis. Cuman kok ini menjalar ke tempat yang lain gitu loh. Ini yang kita juga prihatin. Di Cipali sudah turun tapi di tempat yang lain jadi naik. Tapi ini yang kita amati bahwa kecelakaan fatalitas itu kenapa di tempat itu di sebelah bahu jalan ada tiang. Tiang reklam. Nah itu tiang-tiang seperti itu sangat mematikan, sangat membahayakan. Sehingga kita nanti juga akan bersama dengan operator jalan tol dengan Kementerian PUPR untuk mereview lagi hal-hal yang seperti tiang reklame segala macam. Kalau mau masang tiang reklame ya di luar dari pagar tol lah, supaya kalau terjadi seperti itu tidak terjadi fatality juga. Baik, baik. Nah, mengenai pagar tol ini menarik menjadi pembahasan apakah memang ratusan kilometer panjangnya tol ini perlu semuanya dipagari, tapi nanti kita akan bahasnya usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.